لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina fahadana wa at'amana wa saqana wa asbagha 'alaina minan ni'ami wa a'tana wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu huwa hasbuna wa maulana wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir juz 6 dari Al-Qur'an yang kita masuk di ayat 27 dari surat Al-Maidah. Ayat 27 dari surat Al-Maidah yang mengisahkan tentang dua putra Adam. Kisah yang masyhur. Namun tentu kita mencari ibrah yang bermanfaat dari kisah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca dulu ayatnya sebentar sampai ayat ke 30 berapa? 31 insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Allah Ta'ala berfirman, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Watlu alaihim, ceritakan wahai Muhammad kepada mereka, naba abnai Adam bil haqq, yaitu berita atau kisah yang sebenarnya tentang ibnai Adam, kedua putranya Nabi Adam alaihissalam. Dan disebutkan oleh banyak sekali para ulama bahwasanya nama kedua putra tersebut adalah Habil dan Qabil. Habil dan Qabil. Walaupun
penamaan Habil dan Qabil ini dinukil oleh para ulama dari ahli kitab. Jadi penamaan Habil dan Qabil ini tidak pernah eksis, tidak pernah ada penamaan tersebut di Al-Quran, tidak pernah pula disebutkan di hadis Nabi, melainkan teriwayatkan dari mulut ke mulut oleh sebagian dari salaf dan didapatkan itu dari cerita Israiliyat, didapatkan dari Israiliyat. Ya, jadi kita tidak mengingkari nama tersebut dan tidak pula kita mengamini, tetapi untuk memudahkan saja kita akan menyebut nanti namanya Habil dan Qabil. Ya. Jadi Habil dan Qabil. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jal, "Idz qarraba qurbana." Ketika keduanya memberikan kurban, persembahan kepada Allah, ya. Jadi sejak zaman itu ada namanya persembahan kepada Allah, memberikan sesuatu, apa itu? Entah binatang, entah tanaman. Maka dikatakan oleh sebagian dari ahli tafsir, dan ini Anda mengambil dari kitab Tafsir Al-Baghawi rahimahullah, wa kana sababu qurbanihima ala ma dzakarahu ahlul ilmi anna Hawa kanat talidu li Adama fi kulli batnin ghulaman wa jariyah. Jadi kronologinya begini. Disebutkan oleh banyak para ulama, walaupun lagi-lagi ini adalah Israiliyat, ya. Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam, itu setiap melahirkan, ya, selalu melahirkan tauam, yaitu kembaran. Satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Jadi sekali lahir itu ada dua anak keluar dari rahimnya Siti Hawa, gitu. Satu laki-laki dan satu perempuan. Kemudian kalau kita lihat riwayat Israiliyat, banyak hal yang ajaib, ya, sampai katanya sampai 40 anak, ya, dalam 20 kali kelahiran, gitu. Ada 20 kali lahir, berarti kan 20 kali 2 jadi 40, ya. Ala kulli hal kita nggak tahu akan itu Israel, semua ini Israiliyat sebenarnya. Detail dari kisah ini semua Israiliyat. Maka yang paling pertama dari seluruh anak dikatakan, yaitu paling pertama adalah Qabil. Qabil dan tauamnya, yaitu kembarannya Qabil, bersamaan dengan Qabil juga ada anak perempuannya, yaitu namanya Aqlima, ya. Jadi ada Qabil dengan Aqlima. Jadi Qabil ini dianggap sebagai apa? Sebagai kakak dari seluruh, abang dari seluruh anaknya Nabi Adam alaihissalam. Dan Aqlima itu kakak dari seluruh anaknya Nabi Adam, gitu. Jadi Qabil dan Aqlima, ya. Dan dihikayatkan dalam Israiliyat, paling akhirnya dari 20 kali kelahiran itu, paling pertama kan tadi Qabil dan Aqlima, paling terakhirnya adalah Abdul Mughith dan Amatul Mughith. Ya, Abdul Mughith yang prianya, Amatul Mughith yang perempuannya. Ya. Maka kemudian di antara Qabil sampai Abdul Mughith itu nanti ada namanya Habil. Ya, ada namanya Habil. Kalau misalnya Qabil kembarannya namanya Aqlima, kalau Habil kembarannya namanya Labudah. Ya. Memang aneh kalau misalnya, kok aneh banget namanya. Ya. Ya, lebih aneh lagi kalau Suprapto, lebih aneh lagi. Masa anak Nabi Adam Sucipto misalnya, nggak mungkin. Ya. Ya, memang dihikayatkan para ulama seperti itu. Wallahu a'lam akan kebenarannya, tapi ini Israiliyat yang boleh kita hikayatkan. Nah, ikhwah sekalian, di sini ada juga cerita Israiliyat yang dihikayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, salah satu pakar sejarah di kalangan mutaqaddimin. Menghikayatkan dari sebagian ahli ilm, ulama yang mempelajari kitab-kitab terdahulu, gitu. Bahwasanya ini tidak harus dipercaya, tapi ini Israiliyat yakinnya. Bahwasanya kehamilan untuk Qabil dan Aqlima ini
wallahu alam itu sampai lahirnya itu di surga gitu loh. Walaupun kayaknya kok pendapat ini ya, cerita ini tidak benar. Kenapa? Ya gimana, yang diturunkan kan Adam dan istrinya. Ketika itu belum ada anak gitu loh. Tapi ada hikayat yang menyebutkan bahwasanya Qabil dan Aklimah itu adalah anak yang memang terlahirnya ketika masih di surga. Paham gak sini? Ya, gitu kan? Jadi pangkatnya itu seolah beda gitu loh. Sementara Habil dan Labuda itu terakhirnya waktu di bumi gitu. Waktu udah diturunkan ke bumi gitu, ya. Nah, itu wallahu alam, ya itu ada hikayat seperti itu. Nabi Adam alaihissalam, kalau misalnya beliau ini melihat putranya ini sudah mulai syabab. Syabab itu berarti sudah mulai menjadi pemuda yang gagah siap nikah. Maka Adam akan menikahkan putranya itu dengan saudarinya, yang penting bukan kembarannya. Bisa paham gak antum di sini? Jadi rule-nya, peraturannya, Qabil ya tidak boleh menikah dengan siapa tadi? Aklimah. Ya. Gimana kin? Paham gak ini? Iya, karena saudara kembarnya satu perut, satu kelahiran yang sama gitu. Nah, maka kemudian di sini ketika itu sepertinya anak kedua, maksudnya anak kedua ini perut kedua, kelahiran kedua setelah Qabil, Habil setelahnya gitu, sepertinya begitu gitu loh. Nah, jadi di sini ada Habil, ada Qabil, ada Qabil dulu, kemudian Habil, dan Qabil kembarannya namanya tadi siapa? Aklimah. Habil kembarannya namanya Labuda menurut Israiliyat ya. Dan dihikayatkan bahwasanya antara Qabil dengan Habil itu jarak tahunnya 2 tahun. Ada yang mengatakan begitu. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan Qabil dengan Labuda. Labuda ini kembarannya Habil, ya kan? Dan menikahkan Habil dengan Aklimah. Aklimah ini kembarannya Qabil gitu. Nah, ukhtnya Qabil itu siapa tadi? Anda lupa nama-nama ini, masya Allah, soalnya nama-namanya. Aklimah, saudarinya Qabil. Aklimah itu ahsan, lebih cantik, lebih cakep lah daripada pasangannya Habil ini, yaitu Labuda, ya, gitu ya. Jadi pasangannya Habil, yaitu yang satu lettingan dengan Habil itu kurang cakep, Labuda itu, nggak secakep yang sepasang dengan Qabil. Habil pun ridho, Qabil nggak terima, murka dengan keputusan itu. Padahal itu sudah peraturan yang memang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, katanya begitu. Maka kata Qabil, menggugat nih Qabil, hiya ukhti ada ahaqqu biha. Aklimah itu adalah saudariku, aku lebih berhak mendapatkan dia. Dan bahkan Qabil kemudian mengungkit, wa nahnu min wiladatil jannah wa huma min wiladatil ard. Nah, kami ini adalah kelahiran di surga, sementara Habil dan Labuda ini kelahiran di bumi. Ada nggak sedikit nafas sombong ya, ikhwan? Kerasa nggak di sini? Nah, kayak iblis juga ya. Kok terbuat dari api dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini Israiliyat. Ini enggak kita katakan enggak begini, enggak kita katakan. Ini cuman apa yang ada di dalam kitab-kitab. Maka kemudian bapaknya itu Adam alaihissalam berkata, innaha la tahillu laka, saudarimu yaitu Aklimah itu enggak halal buat kamu wahai Qabil. Peraturannya memang harus kayak gitu, disilang gitu. Maka kemudian
Nabi Adam alaihissalam akhirnya udahlah, ini kayaknya nggak bakal selesai ini. Maka Nabi Adam bilang, faqarriba qurbanan fa ayyukuma yuqbalu qurbanuhu fa huwa ahqqu biha. Ayo sekarang kalian berkurbanlah, persembahkan sesuatu kepada Allah. Siapa yang diterima pengorbanannya, persembahannya diterima, maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan aklima yang cakap tadi, gitu ya. Maka keduanya pun berkurban. Jadi kalau zaman-zaman itu dan zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, korban, harta rampasan perang itu tanda diterimanya oleh Allah adalah datang api menjilat dari langit kemudian membakar benda tersebut sampai hangus. Ya. Kalau misalnya tidak diterima oleh Allah, berarti tidak ada api yang menyambar dari langit, gitu dulu seperti itu. Melainkan hasil kurbannya akan lapuk atau akan dimakan oleh hewan-hewan, gitu loh. Maka kemudian mereka berdua pun berkorban. Qabil ketika itu sahibu mazra'ah, petani. Nah, kalau bahasa kita apa sekarang? Petani ya? Ya petani. Ya. Yaitu tanaman di bidang agriculture ya. Maka beliau pun berkorban sekian makanan gitu loh, buah dari hasil panen yang terbaik gitu. Ini Habil, Afwan, ini Qabil ya. Qabil ingat kakaknya. Enggak, bukan yang terbaik. Qabil malah justru ngasih makanan hasil panen yang paling jelek. Selagi itu Qabil dalam hatinya mengatakan ma ubali ayuqbal minni amla. I don't care. Saya enggak peduli diterima atau enggak. Ya, enggak boleh saudari saya yaitu Aklima dinikahi oleh siapapun kecuali oleh saya. Saya enggak peduli diterima atau enggak pengorbanan ini. Adapun Habil, dia di bidang peternakan. Sahibu ghanam. Kemudian Habil ini memberikan kambing, berkorban dengan kambing yang paling bagus. Dan dalam hatinya Habil ini ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi saya ridho gitu. Maka kemudian ketika sudah dikumpulkan itu hasil dari pengorbanan mereka, persembahan mereka, turunlah api dari langit dan memakan sembelihan. Memakan apa? Bukan sembelihan. Pengorbanan apa namanya? Ya, pengorbanan persembahan dari Habil saja. Sementara persembahan dari Qabil tidak kena apinya gitu loh. Maka itulah kata Allah, fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka diterima salah satunya yaitu Habil dan tidak diterimalah pengorbanan atau persembahan Qabil. Ya. Maka kemudian setelah itu ceritanya dalam riwayat Israiliyat, Nabi Adam alaihissalam kemudian pergi ke Mekah untuk mengunjungi Baitullah. Jadi Mekah itu sudah ada Baitullah. Bahkan dihikayatkan dalam riwayat Nabi Adam alaihissalam itu turunnya di daerah Mekah. Di situ memang Baitullah, tengah-tengahnya bumi kata para ulama. Ya. Nah, maka di sini datanglah Nabi Adam alaihissalam untuk mengunjungi Mekah. Sehingga meninggalkan anak-anaknya ketika itu. Ketika lagi enggak ada bapaknya, maka Qabil mendatangi Habil, enggak terima dia. Ya, Habil ini sedang ngurus kambingnya. Maka berkata Qabil, "Qal la'aqtulannak." Saya bakal bunuh kamu, kata Qabil. Maka bertanya Habil, "Loh, ada apa?" Ya, disebutkan alasannya oleh Qabil, karena Allah menerima pengorbananmu dan menolak pengorbananku, dan engkau akan menikahi pasanganku yaitu Aklima, yang mana itu cakep, dan aku malah bakal dapat pasanganmu yang jelek itu gitu. Nanti orang keturunan kita bakal ngelihat kamu bakal bisa lebih baik daripada saya. Kamu
bisa iftikhar, berbangga diri dengan anak-anakmu karena ibunya cakep. Sementara saya malah istri saya jelek, anak-anak saya jelek, memperburuk keturunan kalau bahasa sekarang. Maka kemudian berkata Habil berkata begini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil berkata, Allah Ta'ala menerima apapun dari orang yang bertakwa. Ini ada kaidah bagus, ikhwan. Orang yang bertakwa, kalau dia berkorban, Allah terima dia. Untuk kalau dia bertakwa, Allah terima. Mau bagus, mau enggak, mau seberapapun yang dikorbankan, kalau dengan ketakwaan Allah terima. Itu yang penting takwa dulu. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Sungguh wahai Habil, kalau misalnya sungguh wahai Qabil, kalau misalnya engkau wahai Qabil, ini kata Habil nih, kalau misalnya engkau wahai Qabil basatta ilayya yadaka, engkau menggerakkan tanganmu kepadaku, litaqtulani, untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadi ilaika liaqtulak. Aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu, enggak. Aku enggak bakal membela, enggak bakal balas. Ya. Maka Mujahid mengatakan, kutiba alaihim fi dzalikal waqti idza arada rajulun qatla rajulin an la yamtani' wa yasbir. Jadi peraturan syariat ketika itu sepertinya, kata Mujahid, pas di zaman itu syariatnya adalah kalau ada seorang pengen membunuh orang lain, maka yang mau dibunuh itu hendaklah tidak mencegah dan bersabar aja udah. Itu zaman itu ya. Beda kalau udah di zaman Nabi Muhammad, ya enggak. Difa'un nafs, kita membela diri, disyariatkan begitu. Kalaupun kita mati setelah membela diri, insyaallah mudah-mudahan syahid. Nah, kalau misalnya kita dalam rangka membela diri, kemudian kita malah membunuh orang yang mau membunuh kita, maka tidak ada qisas dan tidak berdosa karena dalam rangka difa'. Jadi ketika itu kalau ada pertanyaan, kenapa kok Habil itu kok nyerah, enggak melawan Qabil? Karena kata Mujahid, syariatnya ketika itu yang seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau membunuh sampean udah nyerah aja, sabar udah. Khalas, terbunuh gitu. Maka kemudian kata Habil, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya saya itu takut sama Allah, Rabb semesta alam. Itu kata Habil. Maka kemudian Habil menambahkan, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'u zalimin. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Sok biarin dah, udah enggak apa-apa, saya nyerah. Saya enggak bakal balas kamu, saya enggak bakal mencegah. Karena mungkin syariatnya ketika itu seperti itu. Ya. Biar kamu nanti akan kembali nanti membawa dosa pembunuhan ini dan dosamu sendiri. Fatakuna min ashabin nar. Nanti kamu jadi penghuni neraka loh kalau misalnya kamu membunuh. Ya, diberikan apa? Diberikan wa'id, diberikan ancaman. Ancamannya bukan tak kepruki balik loh sampean, enggak, tapi hati-hati masuk neraka nanti kalau misalnya membunuh. Wa dzalika jazaa'u zalimin, dan neraka itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwasannya membunuh orang tanpa hak itu termasuk kezaliman, bahkan itu termasuk di antara mubiqat. Mubiqat itu apa? Mubiqat itu adalah penghancur amalan atau pembinasa bagi orang. Orang bakal binasa kalau misalnya membunuh orang tanpa hak. Ya. Maka kemudian dikatakan oleh Allah Ta'ala berfirman, wa dzalika jazaa'u dzalimin, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Maka nafsunya Qabil mendorong Qabil untuk membunuh saudaranya. Ya. Atau dikatakan oleh sebagian dari ulama,
Makna dari tawa'at yaitu syaja'at lahu nafsuhu. Jadi hawa nafsunya itu memotivasi Qabil untuk membunuh. Nah, ini kan kalau orang udah marah itu memang kan langsung ngebet gitu, pengen mukul, pengen bunuh ya. Atau bisa dimaknai oleh Qatadah makna dari tawa'at fazayyanat lahu nafsuhu, yaitu hawa nafsunya menghiasi pikirannya. Udah bunuh aja nggak apa-apa. Ada juga para ulama mengatakan makna tawa'at lahu nafsuhu, yakni sawwarat lahu nafsuhu anna qatla akhihi taw'un lah. Tergambarkan pada dirinya bahwasanya membunuh saudaranya itu adalah sesuatu yang mudah bagi Qabil. Karena apa? Karena gini. Dikatakan oleh para ulama, falamma qasada Qabil qatla Habil lam yadri kaifa yaqtuluh. Ketika Qabil pengen membunuh Habil, Qabil bingung juga gimana cara ngebunuhnya gitu loh. Karena zaman itu belum pernah terjadi pembunuhan antar manusia. Lah orang waktu itu baru ada 6 orang kok. Nabi Adam, istrinya, Qabil dengan siapa tadi namanya? Aklima, ya, dan juga Habil dengan Labudah. Udah, belum ada ketika itu. Alwi, Ikin, enggak ada. Sucipto, Suprapto belum ada. Ya. Jadi baru mereka aja. Jadi mau ngebunuh bingung gitu loh. Gimana caranya matiin orang gitu loh. Maka dihikayatkan bahwa dan ketika itu Habil masih berusia kisaran 20 tahun. Maka dihikayatkan oleh Ibnu Jurayj. Ini Israiliyat. Iblis. Nah, iblis ketika itu bertamatsul menyerupai semacam makhluk, ya. Ya, entah itu berupa burung atau mungkin apa ya. Kemudian iblis itu atau entah di bayangannya Qabil atau iblis itu menyerupai seseorang, kemudian mengambil toir, ada burung, kemudian menaruh kepala burung itu di atas batu, kemudian jadi ini batu, ini burung dengan kepalanya, kemudian bukan dilempar, ditindas, digencet, diremukin, diputak gitu loh. Iya ada bahasanya ada, cuman apa ya? Hah? Coba tolong netizen, tolong kolom komentarnya. Ada loh namanya apa ya? Dikeprukin, enggak? Dihimpit, dijepit, enggak? Jadi ini burungnya diambil, kemudian kepala burung di atas batu, kemudian dipukul pakai batu, kemudian sampai kepalanya di antara batu kan jadi ya pecah gitu kan. Maka Qabil pun melihat hal tersebut. Ini orang ini berarti apa? Mengajarkan kepada Qabil gimana cara membunuh. Nauzubillah tuh setan ya. Kalau emang benar cerita ini. Maka kepalanya Habil pun dipecahin dengan cara seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ada juga riwayat lain atau pendapat lain bahwa mengatakan bahwasanya Qabil dibunuh dalam keadaan menyerah, enggak ngapa-ngapain gitu. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Qabil membunuh Habil itu dalam keadaan ketika Habil lagi tidur, kemudian dikeprukin gitu loh, pakai batu. Maka faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka Qabil berhasil membunuhnya dan jadilah Qabil setelah itu menjadi orang-orang tergolong orang-orang yang merugi. Ya. Jadi ini adalah mayat pertama di atas muka bumi, ya. Yaitu mayatnya Habil. Nah, kan tadi udah cara ngebunuhnya bingung. Lah sekarang cara nguburnya bingung kan belum kepikiran gimana setelah itu ya. Karena belum pernah ada terjadi sebelumnya gitu loh. Ini harus diapain nih mayat gitu kan? Ya, bingung dia. Ini diapain mayat, terus auratnya kelihatan pula, kemudian nanti bakal dimakan sama binatang gitu kan?
Maka kemudian kata Allah, faba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengutus seekor burung gagak, ghurab. Ghurab ini, burung gagak ini, yabhatsu fil ard, sedang menggali tanah. Ngais-ngais tanah, gali tanah, dilihat tuh sama Qabil. Ya. Ngapain ghurab itu? Ngapain burung gagak itu? Burung gagak itu ingin apa? Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana caranya untuk menutup atau menguburkan mayat saudaranya, mayat temannya, gitu, saudaranya. Jadi ghurab itu ternyata habis berantem mungkin. Kemudian bangkai temannya ghurab tersebut, yaitu burung gagak tersebut, dikubur sama temannya. Digali dulu, baru kemudian dikubur. Ya. Masya Allah. Dan manusia ketika itu, si Qabil belum tahu akan hal itu Masya Allah. Akhirnya dipelajari, oh gitu ya caranya. Pertanyaannya ikhwan, masih lebih mulia mana? Burung gagak atau manusia? Hah? Tetap mulia manusia. Burung gagak diberikan ya pengetahuan untuk cara mengubur sesamanya, itu masuknya hidayah umum. Ya. Tapi manusia melihat ke bagaimana burung itu kayak gitu caranya kita menggali bangkai. Akhirnya dipelajari manusia, dilakukan oleh manusia. Itu masuk ke ilmu. Dan ini masuknya ke hidayah irsyad. Hidayah ilmu. Nah, itu jadinya. Jadi tetap lebih pintar manusia, ya. Dan manusia bisa mengembangkan, akhirnya terjadi penguburan, nanti ada apa dan seterusnya. Tata cara penguburan yang sesuai syariat misalnya, itu kan masuk ilmu. Nah, orang-orang bikin pesawat terinspirasi dari apa? Burung. Apakah dikatakan kemudian burung itu lebih alim daripada manusia? Lebih berilmu? Enggak. Kenapa? Karena burung bisa terbang, itu sudah hidayah dari Allah, fitrahnya dia udah selesai. Sementara manusia bisa bikin pesawat, itu hidayah ilmu dari Allah Ta'ala dengan perantara melihat bagaimana burung terbang. Gitu. Nah, maka kemudian ketika melihat, kok itu lebih pintar daripada saya? Maka kata Allah Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa ughariya sawata akhi. Duhai diriku. Ya, seperti ada tahassur, penyesalan, tapi bukan nyesal karena ngebunuh, bukan. Oh, celaka aku. A'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa ughariya sawata akhi. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Kok pinteran dia ya? Aku baru tahu sekarang gitu caranya, sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku ini. Maka kata Allah, fa asbaha minan nadimin. Maka jadilah si Qabil ini termasuk orang-orang yang menyesal. Tapi menyesalnya di sini kata para ulama, bukan menyesal karena telah membunuh saudaranya, enggak nyesel. Menyesalnya karena ala hamlihi ala atiqih. Karena capek ya gopong saudaranya. Kan setelah mati nih bingung mau diapain, digopong. Ini berat banget. Aduh, kan orang kalau udah mati berat ya kan. Pernah enggak antum angkat orang mati? Hah? Apalagi ditaruh keranda tuh, tambah berat kan? Ya. Apalagi mungkin kalau orang yang jahat yang mati itu, sugestinya apa? Berat banget nih, banyakkan dosa, ya kan? Nah ini digopong gitu, dia nyesel gitu, nyesel. Kenapa baru tahu saya gitu caranya untuk meremove orang ini gitu loh, untuk menutup auratnya, menguburnya, baru tahu saya gitu caranya untuk menghilangkannya. Maka ini adalah cerita tentang dua putra Adam, dan sekali lagi anak katakan tadi cerita detail tentang ini itu rata-rata Israiliyat, ya, sehingga tidak kita nafikan mutlak. Tidak pula kita katakan benar secara mutlak, karena itu bersumber dari bagaimana hikayat Bani Israel, hikayat orang-orang lampau, ya, dari kalangan Ahlul Kitab.
Ya, insya Allah kita lanjutkan setelah ini kajian kitab At-Ta'sil fi Thalabil Ilm. Udah berapa menit ini? 35. Ayo cukup insya Allah. Kita lanjut kajian kitab At-Ta'sil fi Thalabil Ilm. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.